Selamat siang semuanya, apa kabar? Oke, langsung saja kita mulai dan berbicara soal tema di Talks hari ini, yaitu saya akan bicara dengan bahasa Inggris yang keren ya. The words we lose, why preserving language is preserving identity. Jujur, izinkan saya pakai gue lu nggak apa-apa ya, gue lu nggak apa-apa ya. Jujur gue bingung pas gue dipanggil untuk ngomong di Talks ini. Karena tema dari Talks hari ini itu sangat membawa konflik terhadap diri gue pribadi. Konflik apa? Konflik identitas. Gue jelasin sedikit ya. Sebagai anak diplomat yang tumbuh dan besar di luar negeri, di otak gue yang tumbuh itu bukan bahasa Indonesia, tapi banyak bahasa-bahasa lain yang tumbuh dan besar bagi gue. Gue lahir di Jakarta, tapi TK di Denmark, TK di Norwegia, dan pergi di TK Jerman di negara Norwegia. Pergi SD SMP di sekolah internasional SD SMP di negara Denmark. SMA di India, dan akhirnya kembali kuliah dan beruniversitas di Universitas Indonesia. Jadi sebagai anak diplomat, gue tumbuh dan besar dengan berbagai bahasa. Walaupun di rumah gue ngomong sama kakak, Kajo dan Kapaska dan dua orang tua pakai bahasa Indonesia, kalau gue boleh terus terang, bahasa utama gue, bahasa yang ada di kepala gue, ibaratnya bahasa yang ada di alam bawah sadar pikiran gue yang gue pikirkan setiap hari adalah bahasa Inggris. Jadi gue bingung ketika gue ngomong dan temanya hari ini adalah ini. Mengapa menjaga bahasa sama dengan menjaga identitas? Ironis datang dari gue yang bahasa utamanya adalah bahasa Inggris. BTW ini adalah direct terjemahan dari tema tadi ya. Preserving identity is preserving language. Gue cuma menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, menurut gue ini bukan cuma masalah gue, Ando Vida Lopez sebagai anak diplomat. Tapi gue yakin ini bisa menjadi masalah di banyak anak muda sekarang di Indonesia. Karena sekarang di era globalisasi dan internet, budaya kita udah kecampur-campur, ya enggak? Budaya internet itu udah budaya yang sangat internasional. Bahkan bukan cuma bahasa Inggris. Oke, sekarang dengan K-pop, dengan Korea, dengan Jepang, dengan segala macam, di era globalisasi ini, bahasa budaya di era dunia digital dan internet itu udah sangat internasional. Gua aja yang lahir di tahun 94, identitas gue tuh bingung. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan kalian yang hidup di era internet sekarang? Tetapi guys, bukan berarti bahwa bahasa Inggris adalah bahasa utama gua, bahwa identitas gua bukan orang Indonesia. Enggak, gua adalah sangat orang Indonesia. Lahir di Jakarta, papa orang NTT Flores, ibu orang Manado, lahir di Jakarta. Gua orang Indonesia, gua 100% orang Indonesia. Kebetulan aja gua adalah orang Indonesia yang lebih jago bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia. Tetapi gue di sini ngomong ke kalian bahwa bahasa itu menurut gue itu tidak menentukan identitas kalian. Gue cinta Indonesia, gue 100% orang Indonesia. Tapi iya, bahasa Inggris gue lebih jago. Nah, tapi tema hari ini adalah kenapa menjaga bahasa itu sama dengan menjaga identitas. Yang kita harus bertanya dan kita tanyakan adalah di tahun 2025 ini, apakah kita bisa melestarikan budaya kita di era digital? Nah, jawabannya bisa. Bisa tapi tidak mudah. Susah guys. Jujur susah. Di era TikTok, Facebook, Instagram, YouTube ini sangat-sangat susah. Tapi bukan berarti susah, itu berarti kalian gak bisa. Dan di Talks hari ini, gue akan mengajarkan atau men-sharing ke kalian
satu-satunya cara yang gua tahu bagaimana untuk menjawab pertanyaan ini. Satu-satunya cara, bukan berarti ini salah satunya cara ya. It's not the only way, tapi ini satu-satunya cara yang gua tahu bagaimana untuk melakukannya. Dan bagaimana guys? Lewat karya. Pensi atau Pentas Suara Indonesia adalah karya gue dan Kajo yang dasarnya itu karena keresahan kita berdua. Kenapa lagu-lagu daerah Indonesia yang sangat kita cintai dari masa kecil, itu tuh zaman sekarang, kenapa sih kalau dianggap dengan lagu-lagu daerah, kenapa itu dianggap kuno? Dianggap ini nggak masuk zaman nih, it's not new, nggak kekinian. Dari keresahan tersebut, gue sama Kajo bikin video yang mengeksplor lagu daerah Indonesia dengan cara yang baru, dengan cara yang kekinian sesuai selera dan taste musik gue dan Kajo. Kita aransemen dan kita pilih beberapa lagu daerah Indonesia, kita mash up. Kita bikin aransemen baru, kita bikin dengan gaya hip hop, gaya soul, R&B, dan akhirnya bersama keluarga kita Michael Da Lopez, kita bikin aransemen baru Pentas Suara Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kita keliling. Nah, kenapa? Kenapa ini penting? Ini penting karena ini menunjukkan bahwa budaya kita itu secara digital, secara apapun di dunia internet, tetap bisa kita tunjukkan dan kita pertahankan dengan gaya yang sangat zaman now. Gua aja yang tadi di awal gue ngomong anak diplomat ngomong bahasa Inggris, itu sama sekali nggak ngefek atau dampak ke gua untuk menunjukkan kecintaan gua terhadap lagu-lagu daerah Indonesia. Tapi dengan gaya gue sendiri. Visualnya gue juga bikin kekinian. Kajo itu terinspirasi dari visual yang lingkaran Sunday Service Kanye West ketika saat itu. Choirnya kita bikin choir nyanyi live choir, puluhan bahkan ratusan orang keliling, nyanyi lagu live, tepuk tangan, ada tarian-tarian tradisional yang kita bikin sedikit modern juga. Fashionnya, kainnya, bajunya juga kita bikin kain yang benar-benar tanda kutip tradisional dengan gaya modern yang baru. Musisinya kita juga bekerja sama, di situ ada Noella juga kita kerja sama Yura Yunita, ada Gamal, ada Berry Likumahua, ada banyak. Tapi inti dari karya tersebut adalah itu cara gue dan Kajo mencoba menjaga bahasa budaya kita dengan cara kita sendiri. Dengan tarian, dengan gerakan, dengan seni, dengan ekspresi, dengan dansa, dengan lagu-lagu. Nah, itu tuh bisa dengan cara apapun guys. Di zaman sekarang, anak muda zaman sekarang, mau di era globalisasi, di era internet ini, kita tuh bisa buat karya apapun untuk menjaga dan melestarikan budaya kita. Tinggal bagaimana eksekusinya saja. Nah, lanjut, gue akan nunjukin satu karya lagi, dan gue akan bahas satu karya lagi. Polarisasi musikal karya saya dan Kajo adalah sebuah musikal yang tayang tahun lalu secara offline di tahun 2024 di 12 show. Dan mungkin ini nggak tayang secara online seperti Pentas Suara Indonesia. Tapi secara offline ini banyak sekali cuplikan-cuplikan digital yang keluar. Dan gue yakin di sini, karena mungkin di Semarang nggak banyak orang yang nonton polarisasi musikal. Yang nonton kemarin polarisasi musikal boleh tepuk tangan? Cuman satu orang doang, terima kasih banyak. Gak apa-apa, karena itu membuktikan bahwa itu show offline. Nah, tapi musikal ini tuh sebenarnya intinya kenapa sih? Intinya musikal ini, karya saya dan Kajo, itu menunjukkan apa yang terjadi di masyarakat Indonesia setiap kali ada pemilihan umum. Nah, di tahun 2024 kemarin, tahun pemilu. Nah, ini karya yang rame di sosmed kemana-mana, rame di TikTok, rame di mana-mana walaupun ditayangin secara offline. Sekali lagi, itu karya yang datang dari keresahan saya dan Kajo
Kenapa sih masyarakat kita selalu terpecah belah? Selalu terpolarisasi. 12 show, 10.000 plus orang di Jakarta. Nah, kalian bakal bertanya, Kak Andovi, lah itu kan musikal tentang pemilu, tentang politik. Apa hubungannya sama budaya? Justru argumen saya, apa yang kurang, apa yang tidak lebih dari budaya Indonesia, itu politik dan pemilu kita. Dan itu caranya, politik dan pemilu, itu kita cover dan cara kita presentasikannya dengan karya seni, dengan tarian, dengan lagu, dengan teater, dengan seni pertunjukan. Ini bukan cuma saya dan Kak Jo ngomong soal pemilu, tapi kita bikin cerita 2,5 jam soal 5 mahasiswa yang bikin tugas akhir, yang tiba-tiba, nggak mau spoiler, kena masalah dan kena imbas dari pemilu. Tapi intinya itu sebuah cerita, itu sebuah karya. Di tengah-tengah polarisasi musikal itu juga ada tarian-tarian yang ada unsur-unsur Indonesia. Nyanyian-nyanyian dan lagu-lagu yang ada unsur dangdutnya. Pokoknya ada banyak hal di 2,5 jam acara musikal tersebut di mana kita juga memakai budaya dan kita memakai dan kita mempertunjukkan hal-hal yang tanda kutip berbau Indonesia. Nah, inti dari 2 karya ini tuh apa sebenarnya? Intinya, mungkin musikal ini tidak dianggap sebudaya dan tidak dianggap oh jelas nih ngomongin budaya seperti pentas suara Indonesia yang ngomongin lagu-lagu daerah Indonesia. Tetapi intinya ada banyak cara untuk kita untuk menjaga dan melestarikan dan mempertunjukkan budaya kita di era digital ini. Gak ada cara yang fix 100% benar. Dan kalian juga gak harus, anak muda zaman sekarang gak harus bikin acara yang besar seperti pentas suara Indonesia atau polarisasi musikal. Kita semua bisa melakukannya dengan cara dan gaya kita masing-masing. Kalau gua aja anak diplomat yang tanda kutip bahasa utamanya bukan bahasa Indonesia bisa melakukan ini, kenapa kita semua gak bisa di sini? Nah, apakah susah? Iya. Tapi justru gue berargumentasi bahwa di era digital sekarang, justru ini eranya di mana kita bisa menunjukkan ke luar negeri, kemanapun di dunia global internasional, bahwa orang Indonesia tuh bisa kok. Akses internetnya akses kita menunjukkan karya-karya kita sekarang sangat terbuka. Justru ini saatnya kita nunjukkan di era globalisasi di tahun 2025 ke atas, bahwa anak muda bisa bikin karya apapun. Mau itu gede, mau itu kecil, dengan cara masing-masing untuk menunjukkan dan melestarikan budaya Indonesia. Nah, intinya gini, ini pesan terakhir dari gue ya. Mari berkarya melestarikan dan menunjukkan budaya Indonesia. Susah. Susah. Gue tahu susah. Di zaman ini Hollywood, K-pop, J-pop, Bollywood, susah. Tapi gue percaya kita bisa. Gue percaya kita semua di sini dengan karya dan cara masing-masing. Mau itu gede, mau itu kecil. Mau itu dengan seni pertunjukan, teater, tarian, podcast, karya-karya di sosmed. Asal tujuannya clear, asal tujuannya untuk menciptakan sesuatu atau untuk membuat sesuatu yang datang dari keresahan kalian pribadi, semuanya fine-fine aja. Tentu kita harus perhatikan nilai-nilai dan norma-norma di Indonesia seperti SARA dan hal-hal lain yang kita nggak bisa ngomongin. Tetapi bisa kok. Jadi pesan terakhir gue seperti yang ditulis di sini, mari berkarya melestarikan dan menunjukkan budaya Indonesia. Gue pingin hari ini setelah talks ini di Semarang ini kalian semua pulang dan introspeksi dan merefleksi pada kalian semua diri kalian sendiri. Apa karya yang gue bisa tunjukkan sekecil apapun untuk bisa melestarikan dan menunjukkan dan menjaga dan memperjuangkan budaya dan bahasa Indonesia. Terima kasih banyak, nama saya Andovi Lopez, terima kasih banyak.